عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمام الحديث. بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ سمع يدة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال ولا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث رواه البخاري ومسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah malam yang membawa keberkahan kita sekalian. Dengan kita orang kita dari Bapak Nabi Muhammad Rahman bin Ahmad Ghani bersama mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadir bersama kita saat ini ada yang Allah Bapak Kiai Syaifuddin bin Kiai Haji Hidayat Amin bin Kiai Haji Muhammad Amin, yang mana beliau salah satu doa di kota Jakarta, ayah beliau, kakek beliau juga seorang ulama-ulama besar di ibu kota Jakarta dan di sekitarnya. Berapa banyak ulama-ulama saat ini di kota Jakarta merupakan murid dari ayah beliau, dari kakek beliau, dan hubungan mereka ini dengan para habaib keluarga Nabi Muhammad SAW hubungannya erat seperti hubungan ruh dan jasad. Sehingga ayah beliau merupakan murid daripada kakek kami Habib Salim bin Habib Jendar, sebagaimana juga berguru kepada Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi dan para ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan beliau, mudah-mudahan kedatangan beliau membawa keberkahan untuk kita sekalian. Kita pasang telinga kita, buka hati kita, apa yang akan disampaikan insyaallah membawa manfaat untuk kita sekalian, ilmu yang bermanfaat yang bersambung silsilahnya, sanadnya dari ayah ke ayahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dari guru ke guru sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
balokanya, sampaikan dariku, kata Rasulullah SAW. Hakikatnya apa yang kita dengar dari para ulama kita adalah dari Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan mendengarkan saat ini dari Adaiullah Bapak Bin Jumaluddin yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Mabadu para ulama, para habaib, para asatidz, hadirin hadirat sekalian khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Habib Muhammad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jidat. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, kesehatan badannya, sehingga senantiasa beliau bisa membimbing kita untuk senantiasa selalu berada di jalan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para habaib lain, para asatidz, para kiai kita doakan, para habaib, guru-guru kita, para kiai semua mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, hingga kita bisa menimba ilmu dari para guru-guru kita semua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu bisa menjaga sholat kita secara berjamaah, mudahmah, continue di masjid. Dalam satu riwayat, pernah ketika Rasulullah SAW beliau sedang berada di masjid beliau, Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau melihat di depan masjid ada iblis alaihi laknat. Iblis di depan masjid Nabi lagi nungguin. Ketika Nabi keluar, Nabi tanya, ente ngapain di sini iblis? Rasul sudah kenal iblis. Kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu iblis itu kan nama aslinya Azazil. Imam Ibnu Katsir ketika beliau membuka di dalam kitab tafsir beliau pada permulaan membahas tentang bagaimana penciptaan semua, penciptaan dunia ini. Nama awal iblis itu adalah Azazil, dan dunia sebelum ada manusia itu adalah isinya adalah golongan-golongan jin. Lalu kemudian jin membuat pertumpahan darah, kemudian Allah perintahkan iblis yang waktu itu masih benar namanya Azazil untuk menumpas, membereskan apa yang dilakukan oleh jin pada saat mereka ada di muka. Sehingga kemudian beres kita dan kemudian iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia enggak sujud kepada Adam. Itulah yang kemudian menyebabkan iblis mendapat laknat dan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW ketika beliau bertemu dengan iblis, beliau tanya, iblis, ente ngapain di sini? Kata iblis, ya Rasulullah, aneh kemarin disuruh Allah. Kata Rasul, disuruh apa ini ente kemarin? Kata Allah, saya mendapat perintah dari Allah untuk hadir ke sini agar engkau bertanya kepadaku perihal apapun yang mau kamu tanyakan. Pokoknya apa yang kamu tanya pasti saya jawab. Nah kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau begitu ente jawab pertanyaannya apa? Di antara pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Rasulullah SAW kepada iblis, di antaranya banyak pertanyaannya. Di antaranya kata Rasulullah, iblis, kenapa engkau selalu menggoda umatku sehingga mereka kalau pergi untuk sholat jamaah ke masjid bawaannya malas, bawaannya obat segen. Hadirin rahimakumullah, mau nggak mau kita akui kalau kita ini kalau yang namanya sholat jamaah di masjid dulu itu kan bawaannya segen aja. Tapi kalau untuk bola, misalnya hari ini boleh nih Indonesia lawan Persebaya, kan orang-orang yang hatinya nggak demen sama pengajian nggak bakal datang ke pengajian. Makanya sekarang
Jadi antara iblis-iblis itu yang sekarang ada itu di televisi waktu ini. Makanya kalau bisa, ya orang-orang tua yang punya anak, kalau mati TV matiin. Kalau perlu jual TV. Jangan dibela-bela di sini kayak yang benar, kebanyakan. Jadi kalau maghrib kalau bisa kita punya TV kalau maghrib mati, jangan dinyalakan. Kenapa? Itu isinya begitu mulu. Acaranya yang anak-anak pada demen. Sehingga kadang-kadang orang pada malas untuk jalan berangkat ke masjid, lagi nyambung nonton sinetron bersambung. Apalagi kalau mau Ramadan sinetronnya, tak bersambung episodenya apa yang ada nontonnya terusan. Ini adalah itu salah satu. Karena orang-orang Yahudi mereka ngerti masalah mereka ngerti Islam merusaknya begitu, nggak bisa diperangi begitu. Pakai apa? Betul fikri. Salah satunya merusak dengan apa? Dengan TV di rumah. Kalau dulu orang nonton TV layar tancap dulu. Kalau saya kecil dulu di sini sering ada layar tancap nih. Lapangan apa nih? Lapangan coba ya, layar tancap kalau orang kawinin layar tancap dulu. Saya masih kecil. Tapi sekarang udah nggak ada layar tancap. Tancap ini udah susah kata lapangan. Yang nancapin bambu nggak ada di pulau semua nancapin pegangan. Dulu layar tancap balapan karena tiangnya tancapin di tanah. Sekarang udah nggak ada tancapin lagi, berbentuk semua. Jadi kontrakan. Jadi begitu. Sekarang itu semua udah masuk ke rumah-rumah kita. Masuk ke kamar kita. Itu yang kita bawa handphone, mau nonton TV bisa nggak handphone? Bisa kan? Makanya di handphone yang mahal ini, handphone masih yang begitu aja sih. Buat lalu yang lalu salah. Itu salah satu memang metode orang-orang di luar Islam untuk menuntut Islam. Handphone harganya murah-murah sekarang. Tujuannya apa? Biar bisa merusak generasi muda. Anak-anak SD sekarang udah bisa main touchscreen. Pakai ini kayak nanti bisa jual-jual. Lu banyak masih kong, belum pakai nanti lah kong. Ini anak muda gitu. Cuma ditarik-tarik gini doang. Ini ada yang ngomong. Makanya kalau kita nggak waspadai itu semua, hati-hati, dijaga, bahaya buat apa? Generasi muda kita ke masa yang akan datang itu bahaya. Makanya harus hati-hati, harus benar-benar diawasi. Handphone, internetan sekarang, kita mau nyala di internet, ada. Makanya kembali kepada benteng ini. Karena sekarang sudah susah. Jadi bagaimana caranya kita menjadi ikan di laut? Air laut asin ya? Asin. Ikan asin nggak di laut? Nggak asin. Kalau mati baru asin. Karena apa? Karena asinnya yang dia gampang. Tapi ikan yang hidup di laut, kalau kita tangkap, kita makan nggak asin. Walaupun dia hidup di air asin, tetapi dia tidak berubah menjadi asin. Akhir zaman itu dunia rusak dah. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa eksis, bisa selalu terus berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terganggu dengan macam-macam model kemaksiatan yang ada. Itu yang harus kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran jelas, anfusakum wa ahlikum nar. Nomor satu diri kita, keluarga kita dulu kita ini. Makanya hadir rahimahullah, hadirnya kita di majlis-majlis seperti ini salah satu cara untuk membentuk karakter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan gampang terbawa oleh arus globalisasi seperti sekarang ini. Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada iblis, ya iblis, kenapa sih ente suka godain umatku sehingga mereka malas untuk jalan berangkat untuk sholat berjamaah, mengejar fadilatul jamaah? Apa kata iblis? Ya Rasulullah, kamu ada umat yang berangkat sholat ke masjid, ke musola untuk jamaah. Itu aku mulai dari diambil wudhu di rumah, itu aku badanku itu dijerat dengan tali dari belakang. Jadi dia kalau ada orang yang sembahyang ke masjid, dia dililit badannya dililit. Sampai kapan? Sampai itu orang pulang keluar. Makanya kalau bisa kita kalau pergi ke masjid jangan pulang lagi. Jadi libat iblis berusaha. Jadi
Jadi kenapa? Maka saya katakan begitu. Orang berarti. Maka saya usahakan bagaimana caranya agar mereka tidak berangkat sholat untuk berjamaah di masjid. Biar dia bawaannya enakan di rumah aja. Makanya mulai ada TV disetel dan lain sebagainya. Nah ini gambar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus kita lawan. Kalau nggak kita lawan nggak bisa. Kita harus terus terbawa oleh perasaan itu selalu mengejar menikmati kehidupan dunia yang cuma sebentar. Makanya nanti rahimahullah, kalau zaman dulu saya masih ingat, ya saya nggak tua-tua banget, masih muda juga masih. Ya. Kalau dulu waktu zaman Soeharto dulu, itu TV yang ada sekarang cuma dunia dalam berita. Ya. Nggak ada acara-acara yang lain. Itu aja jam 9 dunia dalam berita. Nggak ada acara. Gitu. Kalau sekarang kan luar biasa, makanya itu harus bisa kita kalahkan. Makanya kita harus disuruh banyak-banyak duduk bersama para ulama, para habaib. Untuk apa? Agar hati kita ini mendapat pencerahan. Agar kita dapat pencerahan. Makanya kita mengingatkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau menyatakan, "Man sholat arba'ina yawman fi jama'ati, yudrik takbiratul ula, kutiba lahu barakatun minal wabarakatuh dan iman." Kata Rasul, siapa orang yang sholat 40 hari, dalam riwayat dikatakan 40 malam, secara berjamaah, dan berjamaah selalu dapat takbiratul ihram bareng imam, maka baginya akan ditulis oleh Allah dua kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan dari api neraka, artinya dia tidak akan dimakan neraka. Yang kedua, akan dimerdekakan dia, diselamatkan dia dari yang namanya sifat-sifat munafik. Sekarang saya tanya, kira-kira kita pernah nggak sholat 40 hari itu selalu berjamaah dan selalu dapat takbiratul ihram bareng imam? Ada di sini yang pernah bilang. Ini Rasulullah, ini jaminan dari Rasulullah SAW. 40 hari. Kalau kita di Madinah 40 waktu, makanya dibilang apa yang itu? Arba'in, 40 waktu terus-terusan berjamaah. Memang ada satu riwayat mengatakan begitu, 40 waktu. Tapi kita ambil yang banyak, 40 hari. Jadi 40 hari berapa waktu? Kali 40 kali 5 berapa? 200. Jadi kalau bisa jalani itu kan tak susah, gampang. 40 waktu sholat secara berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihram bareng imam. Ya, itu Pak Imam An-Nashri. Ya, beliau pernah menceritakan ada seorang ulama Muhammad bin Sama. Dia ini sholat 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. 40 tahun. Kita 40 hari. Jangankan 40 hari, 4 hari susah. Ya, 4 hari susah. Jadi itu udah masalah. Walaupun masjidnya beda-beda, kan kita di kantor, ada yang masjid di kantor ya sholat bareng takbiratul ihram bareng namanya imam. Itu 40 tahun dia nggak pernah ketinggalan. Satu saat dia ketinggalan sholat jamaah bareng imamnya. Lalu kemudian ketika itu dia ngantuk, dia ketiduran. Lalu ketika dia tidur dari suara yang bilang, "Ya Muhammad, ente ketinggalan satu waktu, ente gak ikut jamaah. Apakah ente pikir, apakah ente kira ente bisa mengejar itu semua? Walaupun kita sholat sebanyak 25 kali untuk mengejar pahala sholat jamaah, nggak bisa. Bagaimana anda bisa mendapatkan aminnya para malaikat? Makanya orang kalau sembahyang, waladhdallin, itu kita amin. Bukan cuma kita doang yang amin. Itu para malaikat yang hadir ikut mengaminkan apa yang diimami oleh imam tadi. Amin. Makanya kalau amin bacanya yang yakin. Ya sekarang saya lihat kalau di masjid-masjid kita ini kadang-kadang imam baca benar nggak bilang waladhdallin, yang kami kagak ada. Suaranya pelan ya. Ya padahal Rasulullah SAW di dalam hadis beliau itu dikatakan orang itu ketika baca waladhdallin amin, itu kata Rasul suara itu seperti orang yang bergemuruh
Allah mustajib, Allah terima ini. Itu jamaah yang dipegang Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat jamaah bareng semua itu banyak utamanya. Kita bisa bersilaturahmi, pahalanya double dan lain sebagainya. Itu utama, terutama sholat jamaah subuh dan isya. Kata Rasul, itu dua sholat yang orang-orang munafik paling susah terjadi. Isya habis subuh, dua sholat jamaah yang paling susah. Coba kalau yang udah biasa jalanin sholat subuh jamaah, itu kita pulang sholat subuh bawahnya kan adem, tenang. Apalagi kalau kita banyak di kantor, beres urusan semua. Nah ini jamaah yang dipunyai Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Fathul Qaul hadis itu kan ada satu hadis, man syahida salat jamaah, siapa orang yang menghadiri salat jamaah, itu bagi dia tiap pulang pergi atau pulangnya itu ditulis tiap langkah itu 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihapus 10 kejahatan. Pulang anugerah. Bayangin kalau mau kita pasar minggu sholat maghribnya di Al-Nawar, berapa langkah? Ada nasab kalau naik motor gimana? Berapa kali muter baknya? Itu aja. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah rahimahullah, sholat jamaah ramai. Ya, sekarang sholat sedikit. Tapi salah satu saya membaca satu hadis, salah satu tanda hari kiamat sudah dekat itu dalam satu riwayat. Itu kalau sholat subuh itu banyaknya kayak orang sholat Jumat. Kalau udah begitu, itu namanya udah mau kiamat. Sekarang sholat subuh banyak orang. Ya kadang-kadang yang duduk dia, yang azan ini, yang orang ini, yang imam dia, yang amin dia juga. Bukan di sini kalau itu aja katanya teman-teman. Demikian mudah-mudahan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, ikhwanul kiram, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Sebelum saya mulai, saya ingat dengan pesan dari Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad yang pada waktu itu di dalam kitabnya yang kebetulan saya baca, saya teringat akan hadis ini dulu sedikit dari satu imam kita. Beliau di sini menerangkan masalah definisi takwa. Alhamdulillah banyak ayat-ayat suci yang dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh beliau di situ. Di antara pengertian orang yang yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan memberi rezeki dari tempat-tempat atau dari sisi-sisi yang dia sendiri tidak menginginkan. Di sini pengertiannya sangat dalam sekali. Berarti para ulama as-salaf mereka menerangkan bahwa segala macam yang merupakan rezeki untuk kita, rezeki al-hissi dan rezeki al-ma'nawi. Al-hissi artinya rezeki yang bisa tersentuh. Kita diberi makan minum, kita diberi pekerjaan, mendapatkan uang, kita hal-hal bisa tersentuh. Tapi rezeki al-ma'nawi ini yang tidak tersentuh. Di antaranya apa? Di antaranya pemahaman kita akan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Kita diberi kecerdasan, diberi pemahaman, diberi pengertian sehingga kita ada kecolongan untuk mempraktekkan ajaran yang tersebut. Ini rezeki yang dikatakan pada al-zaki ma'ana. Alhamdulillah, itu semua tidak bisa kita raih dari rezeki yang bisa tersentuh, yang terlihat,
maupun rezeki amal yang tidak terlihat itu tidak akan datang kepada kita tanpa didahului dengan adanya ketakwaan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kedatangan kita di sini di antaranya menggambarkan bahwa kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah SWT dari sisi ketakwaan. Di samping itu, ketakwaan itu selalu berdampingan dengan siapa? Dengan al-muttaqin, dengan dasar Allah SWT mengatakan Allah, kalian bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Wa'alamu anallaha ma'al muttaqin. Allah SWT selalu bersama-sama orang yang bertakwa. Artinya kalau Allah mengatakan selalu bersama-sama orang yang bertakwa, apakah Allah itu di samping kita? Demikian yang dasar atau yang kata bukan. Pengertian Allah bersama-sama kita segala gerak-gerik kita, gerak-gerik yang nyata maupun gerakan hati kita, keinginan kita, itu selalu diikuti oleh Allah SWT. Ada niatan yang tak benar, Allah akan memberi kesadaran kepada kita untuk kita lepas dari kemudian tersebut. Ada keinginan untuk berbuat hal yang maksiat, Allah SWT akan merenjam kita untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut. Hal-hal yang mungkar kita diberi pengertian, diberi kekuatan untuk meredamkan masalah itu. Ini semua hasil dari apa? Apakah ini hasil dari pelanggan kita? Tidak. Ini gara-gara kita bertakwa kepada Allah, sehingga Allah bersama-sama orang yang bertakwa tapi menjaga kita. Alhamdulillah. Di samping itu para ulama mengatakan apa dalam masalah ketakwaan ini? Para ulama mengatakan bahwa takwa ini ibarat al-imtithal wajibah zahiran wa yang dimaksud daripada ketakwaan ini apa? Definisi takwa. Imtithal mengikuti perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran atau melalui hadis Rasulullah SAW. Tanpa kita merujuk ini harus bagaimana, apa ini masuk ke akal kita, apa ini tidak masuk ke akal kita. Kalau sudah ada perintah dari Allah melalui Rasul, kita harus melakukan tanpa menggunakan akal kita. Ini imtithal pertama. Lalu apa? Setelah itu wajibah nawahi zahir wa batin. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat-maksiat yang zahir maupun yang batin. Yang zahir semua tahu. Maksiat-maksiat yang zahir yang bisa tersentuh atau yang bisa terlihat oleh mata. Tapi maksiat yang batin tidak ada yang mengetahui. Walaupun kita punya saudara atau kita punya orang tua, tidak bakal tahu apa hati kita untuk maksiat yang batin ini. Yang tahu hanya Allah SWT. Maka selama kita menjauhi maksiat-maksiat zahir dan batin, di samping itu kita mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang, itu yang dikatakan takwa. Memang kata-kata takwa ini simpel. Yang takwa adalah sama Allah SWT. Apa takwa ini apa? Definisinya apa? Semua orang bisa mengatakan takwa, tapi prakteknya tidak gampang. Tapi kita sudah dapat mempraktekkan sebagaimana Allah SWT dan Nabi, sebagaimana Rasulullah menganjurkan, insya Allah kesemuanya ini akan berjalan. Di samping itu, dari masalah untuk kita bertakwa, untuk kita selalu bertobat kepada Allah SWT. Ya Allah SWT menerangkan dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah mengatakan ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Hadis Rasulullah SAW. Yang mana hadis ini mengatakan, hai masyarakat, hai orang-orang, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian sebelum mati.
Wabadiru bil amal shalihat qabla an tusyrik. Dan selalu berusaha untuk berbuat hal-hal yang baik sebelum kalian disibukkan dengan masalah-masalah yang lain. Wasul ketika dari bainakum wa baina rabbikum bikathratin. Dan sambunglah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menyambungkan hubungan kepada Allah dengan zikrullah, dengan Rasulullah, tentunya kita bersolawat sebagaimana kita dianjurkan juga untuk menghubungkan tali silaturahmi kepada sanak famili, kepada Allah juga kita dianjurkan bersama. Alhamdulillah. Di samping itu juga inna Allah yaghfiru dzunub ma selama kita hidup, Allah SWT masih menerima kita punya taubat. Selama kita masih hidup, masih diterima sama Allah SWT kita punya taubat. Maka jangan kita hilangkan kesempatan ini sebelum apa? Sebelum al-ghadara. Al-ghadara itu tinggal berapa menit kita menghadap Allah SWT. Kalau sudah kita ghadara, pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Lalu apa yang akan kita kemukakan kepada Allah SWT kalau pintu taubat itu sudah ditutup? Apakah bisa kita bertobat setelah kita mati? Apakah bisa kita bertobat melalui anak kita atau orang tua kita yang masih hidup? Tidak ada gunanya sama sekali. Selama kita masih hidup, selama kita belum bertobat, pintu taubat masih dibuka sama Allah SWT. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, tempat majlis seperti ini suatu majlis yang insya Allah diberi rahmat kepada Allah dan mudah-mudahan guru kita yang ada di sini diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk bisa mendidik kita sekalian. Yang penting kita selalu rajin dan selalu mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Karena sekarang ini kalau kita melihat di majlis-majlis atau majlis taklim dan lainnya sudah berubah, bukan seperti dulu lagi. Guru-guru kita seperti Pak Ahmad dan Faridinda dan lain-lainnya ini menutup mata atas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kita atau pada kalian. Mereka dadanya selalu lebar dan memang sudah harus begitu. Kalau tidak bagaimana? Dan ini suatu rahmat untuk kita karena kita mendapatkan guru yang masya Allah barakallah dadanya selalu lebar dan itu memang yang demikian. Salah satu contoh kalau kita mendapatkan guru yang agak keras seperti yang kita alami di masa-masa yang lalu, barangkali kita sudah lari dari tempat ini. Tapi memang cara pendidikan itu harus demikian. Saya ingat satu kejadian mungkin kepada 20 tahun yang lalu, semasa saya masih di kota di Saudi di kota Jeddah. Waktu itu sama-sama kita belajar fikih di tempatnya Habibnya dari Ahmad bin Abdul Al-Yunus, pakar ahli orang luar biasa. Satu saat kejadian ini mungkin masih ada atau waktu sudah pulang karena orang tuanya meninggal. Kita sudah membaca kitab Al-Minhaj sudah hampir selesai sampai kita waktu itu di bab Al-Hajj. Akhirnya satu saat sholat maghrib bersama-sama sebelum takbiratul ihram beliau melihat ada 2-3 orang lalu beliau mengatakan, mana yang dibina siwa? Si bulan. Dia mengatakan, ya Habib, lupa di bumi dan jangan lupa di sejarah di bumi atau di rumah. Aku dia selalu dia menghadap kita, sholat dan mau menggunakan. Besok paginya kita datang untuk pengajian sebagaimana biasa. Sebelum pengajian dia mengatakan, hari ini sampai di mana?
Kita katakan babul haji. Oh, babul haji. Tinggal kembali ke babis siwak. Kita disuruh kembali ke babis siwak, yang mana babis siwak ini awal kita. Kita pertama belajar sampai di babil haji, sedangkan siwak saja tidak ingin dipraktekkan. Kembali semuanya sana, dikembalikan lagi. Sistem itu yang kita dapatkan guru-guru kita ini. Alhamdulillah, guru-guru yang ada sekarang ini kita hadir ahlan wa sahlan, tidak hadir ahlan wa sahlan. Waktu diajar tidak pernah ditanya apa yang ingin mengerti, apa yang telah diberikan. Masya Allah, barakallah. Ini suatu kesempatan yang baik, diberi kebebasan, cuma jangan keterlaluan. Akhirnya sebagaimana dikatakan dalam satu pepatah Al-Qamar, Nabi Yusuf amin gamis, nggak dapat Nabi Yusuf, kata gamisnya Nabi Yusuf nggak dapat. Kita keluar masuk dalam majelis taklim, masuk sebagaimana kita kosong, keluar pun kita kosong. Ini yang kita tidak. Amma masalah fadilah, masalah jawab, insya Allah majlis ini adalah majlis khair. Insya Allah kita mendapatkan barakahnya. Saya pernah melihat ada satu yang membawa pulpen atau catatan memo yang mungkin dia sekarang HP ya, tapi yang tidak pernah lihat sih. Mudah-mudahan saja ada kan? Kalau kita mengatakan menggila tidak iman, yang menggila tidak iman, kurang perhatian. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan dari sedikit agak tajam omongan saya, tapi pengalaman yang ada sama saya berikan kepada kalian sebagai contoh. Disyukuri kalau kita mendapatkan guru-guru yang seperti Ahmad, dan lain-lain. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Allah mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Kita salat berjamaah di masjid dan lain-lainnya. Terus apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Rahman terkait Basra, ya tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat yang Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah, seperti kita dengar tadi dari para guru kita pada baik semua. Mudah-mudahan terus pada baik. Ya, masalah ini. Alhamdulillah, kita anak-anak kita dari sejak sebulan yang lalu sampai detik ini banyak yang kita tulis dan terbawa semua. Mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini ada beberapa yang bawa pulpen, bawa buku tulis di belakang juga, di atas orang-orang tua juga demikian. Mudah-mudahan semuanya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun nggak bisa seperti orang-orang dulu, minimal yang bisa kita lakukan insya Allah dikasih berkah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan kita bersama jamiah yang kita bahas, ya, kita telah membahas tentang beberapa sunnah daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang disunahkan pada saat berwudu. Dan kita sudah membahas tentang cara membasuh wajah, sunnah-sunnahnya bagaimana. Nah, nggak apa-apa kita bahas lagi saat ini. Alhamdulillah sudah dengar, sudah dicatat, yang aku keburu nyatat juga bisa lihat di website daripada Majelis Rasulullah. Insya Allah semuanya mendapatkan manfaat dan bisa dipraktikkan dan diamalkan. Sebab tujuan dari ilmu yang kita pelajari bukan cuma sekedar kita dengar. Tadi kita dengar dari Habib Abdul Rahman, yang Abdullah bin Basra. Kita belajar tentang masalah siwak, bukan dipraktekin, apa gunanya? Kita belajar tentang wudu, bukan dipraktekin. Memang ada di dalam kitab ada suluh itu mengatakan perbedaan antara orang yang berilmu namun tidak mau mempraktekkan ilmu dengan orang bodoh yang tidak belajar sama sekali. Tidak ada bedanya sama sekali kecuali satu. Bedanya, ini orang yang belajar tapi tidak mempraktekkan
ilmunya tentang di hari kiamat disiksa lebih dulu sebelum menyembah berhala. Itu ada beda. Bedanya cuma itu berat, bedanya. Adapun perbedaannya di orang bodoh tidak ada bedanya sama sekali kecuali nanti di hari kiamat hujjatullah alaihi akhirat Imam. Hukuman Allah kalau orang yang semacam ini berat di hari kiamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sekalian diberikan taufik pada Allah bisa mengamalkan ini. Dahulu ketika kami belajar di Muhammad ada perbuatan Nabi Muhammad SAW, saat itu kita mengatakan kita bidayah. Setelah kita katakan bidayah, beliau tanya sama kita, kalau itu bidayah, kalian sudah pada baca kita bidayah, kita bilang alhamdulillah sudah baca. Fatamtum bidayah, kalian pada halamin, udah. Terus kami tanya sama kita, wa amiltum bima fi, sudah kalian praktekin apa yang di dalam, semuanya begini. Ditanya udah baca, jawab semuanya udah hafal udah, tanya dari praktekin belum? Jadi dia nggak ada jawab. Terus beliau bilang kepada dia, kalau kalian belum praktekin, berarti kalian belum membaca kitab bidayah. Kalau belum dipraktekin, berarti belum kalian baca, walaupun telah kalian baca selalu baca 1000 kali. Kalau belum dipraktekin, berarti kalian nggak baca sama sekali. Sebab kita membaca bidayah, kutubul Imam Al-Haddad, kutubul Imam Al-Ghazali, itu dinamakan kutubul amal. Kitab praktek, bukan hanya sekedar kitab ilmu pengetahuan agama, enggak. Bukan hanya untuk sekedar diketahui saja, tidak. Tapi dipraktekkan dan diamalkan. Dan itulah tujuan daripada ilmu yang kita pelajari. Kemudian disebutkan di sini tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW pada saat berwudu. Kita sudah bahas tentang sunnah Nabi Muhammad saat membasuh wajah. Dan sekarang sunnah Nabi Muhammad SAW ketika membasuh kedua tangan. Ketika membasuh kedua tangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau yang wajib kita sudah tahu, itu mengalirkan air dari ujung jari sampai ke siku dan dihentikan sedikit. Fa'innahu la yajibu bil wajib illa bima wajib. Sesuatu yang mana kewajiban dan maka sempurna kecuali dengannya, maka hal itu pun menjadi wajib hukumnya. Jadi ketika membasuh siku harus dihentikan sedikit supaya sempurna, nggak ada kurang itu kewajiban. Itu yang wajib. Terus juga kita boleh bahas tentang perkara kuku. Kotoran-kotoran yang ada di kuku tangan kita harus dibersihkan, hukumnya wajib. Kalau nggak ada air atau masuk ke dalam kuku, nggak sah kukunya kita. Demikian pula kalau kemarin kita habis makan kebuli, itu di sela-sela jari, ya di sela-sela kuku jari itu sudah ada lemaknya atau sisa-sisa nasi, sisa-sisa bumbu yang nempel di situ. Sebelum kita wudu bersihin dulu. Kalau nggak air nggak masuk ke situ. Itu yang wajib dilakukan. Terus juga kita katakan di dalam hal yang wajib dilakukan saat membasuh tangan secara wajib, di antaranya adalah daging yang tumbuh di tangan kita selama antara ujung jari sampai siku. Keberadaan daging yang tumbuh tersebut juga wajib dialirkan air sampai ke situ. Nah, ada pun tangan yang buntung, Rasulullah SAW putus tangannya. Nah, kalau memang bagian yang putus masih antara siku dengan ujung jari, maka bagian tersebut sisanya wajib dibasuh dengan air. Tapi kalau untungnya sudah lewati siku, maka hukumnya sunnah untuk dibasuh. Nah, itu yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Ada pun sunnah pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Di antara sunnahnya, ya kita memulai membasuh tangan kita dari jari, tapi dari siku. Dari ujung jari, tapi dari siku. Enggak yang ini, enggak yang itu. Habis dari mana? Kita lihat dulu. Syekh Muhammad Al-Ramli, ya beliau mengatakan, terkadang seseorang wudu, ya, dengan air yang dituangkan atau kalau kita sekarang pakai keran, ya, dengan keran, atau ada seseorang yang menuangkan air atau kita berikan waktu, ya, pakai keran. Kadang kita berwudu ngegayungan air pakai tangan. Syekh Muhammad Al-Ramli bilang, apabila kita wudunya pakai keran, maka sunnah dimulai dari siku, baru turun ke bawah. Namun kalau kita mengayuh air dengan tangan kita, maka sunnahnya membasuhnya
Yang kedua, ketika kita membasuh air kita alirkan ke tangan kita, baik dari ujung jari kalau kita menggali air, atau dari siku ketika kita berwudunya dari keran, ya, itu disunahkan untuk berdoa. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayah mengajukan hal semacam itu. Doanya adalah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Allahumma ketika kita membasuh tangan kanan kita, ya, membasuh tangan kanan kita. Kita katakan kepada Allah, Allahumma a'tini kitabi biyadi wa ajirna al-jannah wa ajirna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, berikan kepada di hari kiamat kitab amalan dengan tangan kanan dan masukkan aku ke dalam surga tanpa dihisab oleh dengan kiamat. Ini doa ketika dibaca ketika kita membasuh tangan kanan kita. Adapun ketika membasuh tangan kiri kita meminta perlindungan Allah dan kita katakan Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali qaumin zalimin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai engkau memberikan kitab amal perbuatan di hari kiamat nanti dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Ini doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hari kiamat, hari yang menakutkan, hari hisab, hari perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua amal perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Allah bilang semua yang kecil, yang besar, semuanya ada catatannya di Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak terucap satu ucapan oleh kita, melainkan dicatat oleh raqib atid. Semuanya ada catatannya. Nah itu catatan tersebut akan diserahkan oleh Allah di hari kiamat ketika manusia berdiri yang benar dari Rabbil Alamin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mereka ketakutan. Saat itu Allah memerintahkan kita masing-masing individu untuk berterbangan dan kembali ke pemiliknya masing-masing. Kita yang tertulis di situ amal perbuatan yang kita lakukan. Dan kita tersebut berterbangan di hari kiamat dan akan datang kepada pemiliknya masing-masing. Saat itu semua orang berharap ingin meraihnya dengan tangan kanan. Faham memenuhi kita bahwa ini masuk wa hisaban wa yamaliku ila ahli al-qubur wa memenuhi kita bahwa ada masuk kubur wa yastasa'il innahu kana bi ahlihi masrura innahu kana ala yawra. Allah bilang barang siapa yang mendapatkan kitab amal perbuatan dengan tangan kanannya, maka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan di situ dia masuk surga. Tapi yang mendapatkan kitab amal perbuatannya dengan tangan kirinya atau di belakangnya, dia akan jadi penyesalan yang tidak akan membawa manfaat dan tempatnya di neraka kalau dibilang kita. Dan itu saat akan tiba kepada kita sekali. Mudah-mudahan ketika tiba saatnya kita meraih kitab kita dengan tangan kanannya di hati. Maka kita doa, kita berwudu minta sama Allah. Ketika memasuk tangan kanan kita, ya Allah, muliakan kita akan bisa meraih itu kita dengan tangan kanan kita. Sebab berapa orang ingin meraih dengan tangannya, itu tangannya membeku. Yang bisa bergerak hanya tangan kirinya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah kata itu minta sama Allah saat berwudu muliakan kita untuk bisa meraih kita amal perbuatan dari tangan kanan di hari kiamat. Memasuk tangan kiri minta sama Allah, ya Allah lindungi aku jangan sampai meraih kita dengan tangan kiri atau dengan dari belakang. Sebab mereka adalah orang-orang yang rugi. Kamu bilang dari ini doa dibaca diamalkan pahalanya besar dan keuntungannya besar ini jadi di akhirat. Kemudian sunnah yang dianjurkan juga saat kita membasuh tangan kita saat berwudu adalah memulainya dengan tangan kanan dulu. Basuh dengan tangan kanan, ya 3 kali. Kemudian setelah itu baru tangan kiri 3 kali. Nah, jangan mulai dengan tangan kiri, tapi mulainya dengan tangan kanan. Terus juga
minimal ya tangan kita itu melewati sekian bagian daripada tangan yang dibasuh. Ada minimal. Nah, dan di dalam mazhab Imam Malik hukumnya membasuh adalah wajib bagian dari wudu. Nah, karena itu yang namanya dalam membasuh itu sangat disunahkan kemudian disiap. Kemudian di antara sunnahnya juga at-tahrir. At-tahrir, saya lupa kemarin bahasa Indonesia-nya apa tahrir? Setelah dulu kita membahas tentang membasuh wajah, apa namanya, memastikan air sampai ke sela-sela jenggot. Nah ini juga sela-sela tangan, karena di sini ada kotoran. Di antara apa namanya telapak tangan kita ini di sela-sela jari ini, ya sela-sela jari kita ada kotoran. Nah itu dipastikan dibersihkan, sehingga dianjurkan untuk tahlir. Tahlir itu memastikan bahwa air sampai ke sela-sela jari tangan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan tasbih, bisa begini atau dengan begini. Nah, ya. Kemudian di antara yang disunahkan ditolak tahjil. Apa itu tolak tahjil? Kemarin saya juga bahas tentang tadwirul murrah. Al-murrah ketika kita membasuh wajah dianjurkan membasuhnya dari atas atau ke atas sampai kena bagian kepala. Ada namanya murrah. At-tahjil ketika membasuh tangan itu basuhannya sampai ke pundak, sampai ke atas minimal sampai ke setengah apa dekat bahu sini. Karena itulah yang menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh beberapa sahabat yang Rasulullah, umat banyak di antara umat dan umat yang lainnya, umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain-lain. Bagaimana caranya kau bisa membedakan umat dengan umat yang lain di hari kiamat? Sama dengan manusia. Ya, bagaimana cara kau membedakan? Kata Rasulullah SAW, umat itu telah dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, ghurran muhajjalina min athari wudu. Wajah mereka sampai ke kepala terang bercahaya, tangan mereka sampai ke bahu itu terang bercahaya, kaki mereka sampai ke lutut itu terang bercahaya, dan cahaya air wudu mereka. Karena itu sangat dianjurkan dan disunahkan, dan itulah keistimewaan kita daripada umat-umat yang lain. Sangat dianjurkan ketika berwudu saat membasuh muka sampai ke atas kepala, sampai ke kepala ini, dan saat membasuh tangan sampai ke pundak atau bahu, saat membasuh kaki sampai ke lutut. Itu yang menjadikan keistimewaan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara sunnahnya juga kadang kita pakai cincin. Ya, kadang pakai cincin. Ketika wudu, apa hukumnya di cincin? Wajib dibuka apa ya? Kita katakan, kalau memang ini cincin terlalu ketat di jari, sehingga terlalu ketat di jari, sehingga air yang masuk ke bawah cincin, maka hukumnya wajib dilepas. Atau minimal nggak harus dilepas, tapi wajib digerakkan sehingga air bisa sampai ke bawah cincin tersebut. Hukumnya wajib. Tapi kalau memang itu cincin nggak terlalu ketat, sehingga sedikit digerakin air bisa masuk ke bawah cincin, maka hukum menggerakkan itu cincin hukumnya sunnah. Jelas. Jadi ketika orang pakai cincin saat berwudu, ya, kalau memang cincinnya ketat, wajib digerakkan itu cincin atau dilepas sehingga air sampai ke bawah cincinnya. Tapi kalau memang cincinnya tidak terlalu ketat, sehingga kalau digerakkan sedikit air bisa lewat ke situ, maka hukumnya sunnah untuk digerakkan itu cincin. Kata dikasih. Nah, kemudian juga di antara sunnahnya, nah, yang dari saya, cincin. Apa hukumnya pakai cincin? Untuk orang laki pakai cincin emas, hukumnya haram. Habis pakai apa? Pakai cincin dari perak, boleh. Tapi kalau emas ya. Nah, terus di dalam kitab Syarqi Bahjin, beliau menyebutkan sunnahnya dipakai di mana cincin?
Di jari mana? Yang jelas itu pakai cincin aja di sunnah. Cuma Nabi Muhammad SAW kalau pakai cincin itu pakai di kelingking. Nah, pakai di kelingking. Karena itu saya selalu menyaksikan, saya punya guru Jum'at Muhammad besar di masjid, itu kalau pakai cincin selalu di kelingking. Kalau pernah dia pakai di jari manis atau di jari tengah atau di jari telunjuk, selalu pakai kelingking. Sebab memang diriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di kelingking. Kemudian di kelingking kanan atau kelingking kiri. Kadang kanan, kadang juga kiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus matanya itu sunnahnya di atas apa di dalam yang lama. Di atas atau di bawah saya. Dua-duanya sunnah. Kadang kami pakai di atas, kadang juga dibalikin pakai di bawah. Ada disebutkan di dalam kitab tadi oleh Syekh Majid dalam kitabnya secara jelas. Nah, kemudian di antara sunnahnya juga al-muwalah. Al-muwalah apa artinya muwalah? Di antara sunnah berwudu adalah membasuh. Adalah muwalah. Apa artinya muwalah? Membasuh anggota wudu sebelum kering yang sebelumnya. Contoh, kita sebelum membasuh tangan apa yang kita basuh? Apa yang kita basuh? Kaki apa? Sebelum basuh tangan apa? Muka. Sebelum basuh tangan kita membasuh muka. Nah, itu disunahkan muwalah. Apa maksudnya muwalah? Ketika kita membasuh tangan sebelum yang di muka air kering. Jadi kalau itu tidak pakai tahu kering baru basuh tangan. Jangan. Tapi sunnahnya wajah masih basah, basuh tangan. Tangan masih basah, basuh kepala. Kepala masih ada bekas basahnya belum kering, basuh kaki. Ada namanya muwalah. Dan hukumnya itu sunnah. Kemudian juga yang berikutnya yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW saat membasuh tangan adalah at-tadbir. Apa artinya tadbir? At-tadbir 3 kali. Itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini apa yang ingin saya sampaikan daripada kita bersatu berjamaah. Selama ini dalam sekitar 2 minggu kita akan bahas tentang risalah berjamaah, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita ya. Dan insyaallah bisa kita praktekkan dan bisa kita amalkan. Kemudian nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita dengar dari guru kita, dari para ayah kita, dari kiai yang berdiri tentang sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana kita sholat jamaah di masjid? Kalau bukan kita yang mampu di masjid, mau siapa lagi? Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Ya, demikian juga putra Habib Hasan bin Abdullah Haddad. Kayak Abdul Haddad bilang, saya dari sejak kecil sampai beliau meninggal dulu, usia sekitar 80 tahun dulu. Beliau bilang, saya tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu kecuali dalam keadaan berjamaah dan di awal waktu. Kewalian di sini. Para awliya jadi wali min awliyaillah karena mereka menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan gigi, bukan dengan keramat, tapi dengan istiqomah di jalan Allah SWT. Tadi kita dengar 40 tahun sembahyang berjamaah di masjid. Siapa yang akan kita rekor 1 minggu ini? Rekor 1 minggu 5 waktu di masjid. Seminggu ini. Siapa yang kita rekor? Ya Allah. 40 waktu kita lakukan berjamaah di masjid. Itu barang dengan mendapatkan takbiratul imam. Apa artinya takbiratul imam? Sebelum imam takbir kita sudah didoakan imam. Begitu imam takbir Allahu Akbar takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram kita langsung lanjut di belakang dia Allahu Akbar. Ada namanya takbiratul ihram. Inna likulli syai'in sarfa wa sarfatu salat takbiratul imam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya intisari dan intisari di salat di situ takbirah di belakang imam. Itu pahalanya besar.
lebih mulia dari dunia dan seisinya. Punya duit berapa? Punya kesukaan. Itu semuanya nggak ada artinya dibanding satu bulan mati. Cuma kadang seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran, karena saya yang mengapa dalam ayat ini yang adalah yang mereka tahu urusan dunia, urusan duit, urusan jabatan, urusan yang tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan akhirat mereka apa? Ini nggak ada. Padahal ada Al-Habib Abdullah bin Umar Syafii, guru besar, beliau mengatakan ayat daripada guru kami yang Al-Habib Abdullah bin Umar Syafii dan Al-Habib Abdullah Syafii. Ayat dari mereka itu Al-Habib Abdullah bin Umar Syafii itu pernah katakan dahulu di kota tadi itu nggak ada orang dari sholat jamaah di masjid. Biar saya sholat jamaah di rumah, mungkin juga ditunggu. Kalau bahasa orang Jakarta haji, iya. Sholat berjamaah di masjid. Tapi Abdullah Syafii bilang, itu dahulu di kota tadi semua orang sembahyang berjamaah di masjid dan mendapatkan takbiratul ula wal belum dikomentarkan aja, mereka sudah di masjid menunggu waktu sholat. 5 waktu semua sekampung begitu. Sampai dari waktu Syafii bilang, dulu nggak ada orang yang ketinggalan takbiratul ihram imam. Nggak ada yang ketinggalan, apalagi sholat jamaahnya. Terkadang ada satu orang karena beberapa kesibukan telat, bukan nggak sholat jamaah, telat, masbuk. Nggak dapetin takbiratul ula di belakang imam yang tadi kita dengar tadi. Itu dia datang ke masjid masuk. Tahu itu orang sekampung apa ini? Orang sekampung datang kepada dia dan mengucapkan takziah. Tahu takziah? Kalau ada meninggal, diucapkan takziah itu didatangi sama orang sekampung di orang ini yang menyembelihkan takbiratul ula mati. Bunyi takziahnya kalau kita kan mau belajar atau apa orang sekarang berduka cita dan lain sebagainya. Bunyi takziahnya kalau apa? Pejabat lagi. Laisal rusah man faqada al-ahbab walakin al-rusah man qadima al-thawab. Ketahuilah orang yang terlibat musibah bukan yang ditinggal mati oleh kekasihnya, tapi orang yang terlibat musibah dan orang yang semacam engkau yang diharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin bukan satu orang yang mencari takziah itu sekampung mencari takziah orang. Sejak saat itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang berani ninggalin takbiratul ulama. Kalau aku lihat kita begitu. Itu kalau tinggalin takbiratul ulama ini. Dan ini takziahnya nggak pulang dari masjid aja 3 hari 3 malam berlangsung. Sekampung tuh datang 3 hari 3 malam. Kayak ada tahlilan 3 hari 3 malam, dan 3 hari 3 malam takziah diambil dirinya orang-orang. Tapi kalau ada orang ketinggalan sholat berjamaah nggak sembahyang jamaah di masjid, itu bukan 3 hari 3 malam lagi. Tahu apa? Ditaruhin turun batang di samping rumah. Dan takziah selama 7 hari 7 malam. Ditanya, belum lagi tidak ada yang meninggal? Iya, ada yang mati di sini. Mati hatinya yang punya iman sama Allah. Kita beriman yang nangis kalau hilang di masjid kita. Tapi jamaah di masjid takbiratul ula begitu aja dalam kubur kita nggak ambil musik. Padahal itu segala dunia akhirat kita di situ, kewalian di situ, kemuliaan di situ. Ya Rasulullah Allah, pilih kita jadi orang-orang yang mulia di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sama-sama hadir pada qaul daripada Imam Yusuf Al-Ghifari dan Imam Rashid. Alhamdulillah saya senang. Terus terang dari dalam hati saya. Saya senang, saya lihat dan saya dengar banyak jamaah dari Majelis Rasulullah yang ada hadir. Itu sama
pasti dijawab oleh Allah. Yang kakak hadir mudah-mudahan dapat pengampunan Allah dan keberkahan. Sebab di perkumpulan kayak begini pahalanya bukan cuma kalian yang hadir doang, yang nggak hadir juga kebagian. Jadi dari Syekh Bukan tadi bilang nahnul kiram, kita ini para awliya Allah, kita orang-orang yang dermawan, yang hadir yang akan hadir kebagian semuanya dari Syekh Bukan tadi. Yang nggak hadir juga insya Allah kebagian berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang datangannya laku, insya Allah berkah. Saya juga dengar, saya lihat sendiri apa namanya, kios Nabawi ada 2 kios di situ dibuka. Alhamdulillah, orang lain juga pedagang pada laku, pada berkah. Terus itu Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya ada orang hadir di majlis. Malaikat Allah bilang sama malaikat semua dia dapat pengampunan. Kata malaikat bilang, ya Allah, dia datang bukan ke majlis mahal datang, gimana? Ya pengampunan juga enggak. Tahu Allah bilang kepada malaikat, kalau bukan bapakku, belum ayat kami. Allah bilang dia datang makan datang semua. Dia juga dapat pengampunan dari Allah. Semua insya Allah yang datang kemari berdagang, pengen ngambil berkah, pengen dapat manfaat itu semua dia dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini lautan kedermawanan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur, putra daripada Sahib Bukhari Mustashidi. Beliau bilang satu kali ketika hari Haji bikin acara maulid pengusaha semacam itu. Saya datang ke Habib Ali, saya cerita. Saya bilang, Habib, saya lihat dengan mata kepala saya. Melihat siapa? Saya melihat Nabi Khidir ikut hadir di tengah-tengah kita. Saya lihat Rasulullah SAW ikut hadir di tengah-tengah kita. Dan mereka, Nabi Khidir, Rasulullah SAW keliling di tengah-tengah jamaah dan mengatakan, Maghfulin, semuanya dapat kabul dari Allah. Ada Habib Ali Hakim juga begitu bahagia, orang-orang yang mendengar menangis semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita yang hadir yang tak hadir dapat keberkahan dari Allah. Semua hadir kita harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat Habib Ali Hakim dengan berkat para awliya Allah dan berkat mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus untuk perempuan. InsyaAllah esok hari Selasa di kediaman saya di Desa Pasri yang Ciledug, kita ada acara hadrah Basogan yang akan diadakan dia tiap hari Selasa pagi dari jam 9:30 sampai zuhur. Biasanya kita adakan ya di Makam Nabi Muhammad di Jeddah, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat di Al-Pasri yang di Ciledug. Kebetulan di minggu terakhir di Ciledug kita harapkan kehadiran ibu-ibu kaum wanita yang ada di sini untuk hadir acara hadrah Basogan besok hari Selasa dari jam 9:30 hingga zuhur. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan oleh Allah. Bukan hadirin anak perempuannya kita tinggal yang lagi ya. Insyaallah semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hanya terjadi sedikit ya, Allah mudah-mudahan tahun depan Allah kasih sehat kepada kita bisa menghadiri acara maulid yang besar, acara maulid di Nabi Muhammad al-Abdi, dapat keberkahan dari Allah Ta'ala, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan menjadikan maulid terkini dan terhibur, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت بنعت من أوصافه تحيي القلوب وتهيئ الأشياء اللهم أثنى عليه كما يساوي الكبر منا أو يكون ثنانا لكن أحمد إسرائيل ادعى إنني في صفة ربنا وعلانا وإذ تزدنا بوحدتها هنا نرفع أيدي فرحنا ورجانا للرحم الأحد عليه لنا وتوسلنا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه بين الوجود باختلاف حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عن دعوانا أنت لنا يا فخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واصرف بنا في أهل طه المصطفى ثبت على جدل الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعة أحمد عبادة عن الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبانا من ولى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا ولو يدعو بوظائف أوصانا والحاضرين وساعدا بجمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد اليومناك وحكم سرنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه بك على الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كسلنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحالات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عدوانا يا من يجمعنا وأعطانا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا من يجمعنا وأعطانا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا من يجمعنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع الرحم بالمصطفى أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبينا محمد. لا إله إلا Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta